Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM K01191036 dari kelompok 1 Praktikum Dasar Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penentuan kadar glukosa dalam tubuh. Selanjutnya, tujuan uji glukosa itu untuk mengidentifikasi kadar glukosa dalam darah. Glukosa adalah bentuk sederhana dari karbohidrat, sedangkan karbohidrat itu sendiri merupakan senyawa karbon yang sebagai penyusun utama dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, prinsip uji glukosa. Glukosa dari sampel yang diteliti dihidrolisis dengan adanya glukosa oksidase yang membentuk asam glukonat dan peroksida. Dengan adanya fenol dan aminofenazol dan di bawah aksi peroksidas menciptakan senyawa berwarna merah disebut kuinominin. Selanjutnya alat dan bahan. 1. Tabung reaksi. 2. Rak tabung. 3. Mikropipet 10 mikroliter. 4. Photometer analyzer. 5. Penaas. 6. Larutan glukosa. 7. Serum. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama yaitu tabung diisi dengan larutan glukosa sebanyak 1000 mikroliter. Kemudian sampel darah atau serum sebanyak 10 mikroliter dan dihomogenkan. Selanjutnya, diinkubasikan selama 10 menit agar reagen-reagen dalam sampel bekerja secara optimal. Setelah itu, diamati dan dicatat perubahan warna yang telah terjadi. Dan kadar glukosa diukur menggunakan alat photometer analysis dengan panjang gelombang 500 nanometer. Selanjutnya, interpretasi hasil. Nilai normal pada glukosa puasa berkisar 70-110 mg per desiliter. Glukosa 2 jam pp kurang 140 mg per desiliter. Glukosa sewaktu kurang 180 mg per desiliter. Jika hasil uji terdapat zat warna kuinin warna merah dan kalkulasi kadar glukosa menunjukkan hasil 75-115 mg per desiliter, itu berartinya kadar glukosa pada pasien adalah normal. Faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat salah satunya adalah hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke sel-sel jaringan. Insulin dan glukagon mengatur metabolisme karbohidrat dalam jaringan dan mempertahankan kadar glukosa darah tetap optimal. Pengeluaran insulin dirangsang oleh hormon glukagon dan hormon-hormon saluran cerna. Kegagalan menghasilkan insulin, kurangnya suplai insulin yang mencakup atau ketidaktahanan terhadap efek-efek insulin menyebabkan kelainan yang disebut diabetes mellitus atau hiperglikemia. Sementara itu, jika kadar insulin berlebihan di dalam tubuh akan menyebabkan kadar glukosa rendah atau hipoglikemia. Bukan hanya reproduksi insulin yang berlebih, penyebab hipoglikemia lainnya adalah terlalu banyak mengonsumsi minuman keras, puasa, kekurangan nutrisi, menderita penyakit yang menyerang kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ginjal dan hati, serta efek samping dari obat-obatan. Metode enzimatik GODPAP merupakan metode yang digunakan dalam uji pemeriksaan atau penentuan glukosa. Dengan kadar nilai normalnya 75-115 mg per desiliter. Bila kadar glukosa tinggi dalam darah, maka pasien dapat dikatakan menderita diabetes mellitus. Sebaliknya, bila kadar glukosa rendah dalam normal, maka pasien dapat dikatakan menderita hipoglikemia.
Sekian video dari uji glukosa, semoga bermanfaat dan terima kasih.